Apa bedanya orang meyakini bintang itu menurunkan hujan dengan bintang itu sebab turunnya hujan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, jamaah Musalla Al-Qadiriyah dan yang mengikuti pengajian ini via online, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita diberikan nikmat bisa salat maghrib berjamaah dan juga nikmat bisa hadir di kajian rutin membahas kitab Ma'alim As-Sunnati An-Nabawiyah, kitab yang disusun oleh seorang ulama yang bernama Syekh Saleh Ahmad Asy-Syami hafizahullah ta'ala. Mudah-mudahan Allah menjaga beliau. Dan kitab ini adalah ringkasan dari 14 kitab hadis. Hari ini kita berada di bab yang ke-13, para hadirin. Bab yang 13, bab yang ke-13 judulnya adalah Mu'minun billahi wa kafirun bil kawakibi. Beriman kepada Allah dan kafir kepada bintang-bintang. Beriman kepada Allah dan kafir kepada apa? Bintang-bintang. Apa maksudnya? Mari kita lihat. Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim telah meriwayatkan dari seorang sahabat yang bernama Zaid ibni Khalid Al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu qala. Apa kata Zaid? Shalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatas subhi bil Hudaybiyati. Nabi pernah sholat mengimami kami. Sholatnya adalah sholat subuh dan dikerjakan di Hudaybiyah. Tentunya kita sudah sering mendengar ya, tempat yang namanya Hudaybiyah. Satu tempat yang dekat dengan kota Mekah dinamakan Hudaybiyah karena di sana ada sebuah sumur yang terkenal namanya Sumur Hudaybiyah. Dan di situ pernah terjadi peristiwa besar, perjanjian Hudaybiyah. Ala ithri sama'in. Saat itu masih ada bekas-bekas air hujan. Kanat minal lailati, yang turun tadi malam. Falamman sarafa, tatkala Nabi selesai melaksanakan salat subuh, aqbala 'alan nas. Nabi menghadapkan wajahnya, wajah Nabi yang mulia, 'alan nas, ke hadapan manusia. Jadi beres salat langsung menghadap apa? Jamaah. Dan itu sering dilakukan oleh Nabi. Nabi salat jamaah, kalau kira-kira ada yang perlu beliau sampaikan,
beliau potong zikir, langsung menghadap kemana? Ke jamaah, untuk menyampaikan hal-hal yang penting untuk disampaikan. Maka saat itu Nabi berkata, hal tadruna madza qala rabbukum? Apakah kalian semua tahu apa yang telah difirmankan oleh Allah? Maka para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu apa yang disabdakan oleh Allah. Ini disabdakan oleh Allah, tapi tidak masuk ke dalam Al-Quran, atau kita sebut dengan hadis Qudsi. Hadis Qudsi. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Asbaha min ibadi mu'minun wa kafirun. Memasuki pagi hari ini, kata Allah, ada di antara hambaku itu yang mukmin, artinya beriman. Ada pula di antara mereka yang memasuki waktu pagi kafirun, artinya kok bisa begitu? Padahal semua yang hadir di majelis tersebut ikut sholat subuh. Lalu kenapa Nabi tiba-tiba mengatakan bahwa Allah berfirman, di antara kita ini ada yang mukminun, ada juga yang kafirun. Berarti ini sangat serius. Kok bisa ada mukminun, ada kafirun, padahal semuanya baru selesai salat subuh. Fa amma man qala, adapun orang-orang yang berkata, mutirna bifadlillahi wa rahmatihi, kita diberikan turun hujan karena karunia dari Allah dan karena rahmat dari Allah. Fadzalika, maka yang seperti itu, mu'minun bi wa kafirun bil kawakib. Yang seperti itu ucapannya, dia beriman kepadaku dan kafir kepada bintang. Wa amma man qala, adapun orang yang berkata, kita diberikan hujan karena bintang ini dan bintang itu, fadzalika kafirun bi wa mu'minun bil kawakib. Yang mengucapkan kalimat itu, dia kafir kepadaku dan dia mukmin kepada bintang. Apa ini maksudnya, Pak? Jadi dahulu dalam keyakinan orang Arab jahiliyah, mereka meyakini bahwa bintang-bintang itu adalah yang menurunkan hujan. Yang menurunkan atau sebab? Mereka yakin bintang itu yang menurunkan hujan atau sebab turunnya hujan. Apa bedanya orang meyakini bintang itu menurunkan hujan dengan bintang itu sebab turunnya hujan? Beda. Apa bedanya? Kalau yang mengatakan bintang menurunkan hujan, syirik atau bukan? Syirik. Kecil atau besar? Kenapa disebut syirik besar? Menyekutukan Allah di dalam rububiyah. Dalam keyakinan kita orang Islam, kita meyakini tauhid rububiyah. Hanya Allah yang menguasai, hanya Allah yang mengatur, dan hanya Allah yang mencipta. Di antara sekian banyak yang diatur oleh Allah adalah hujan. Maka mengatakan ada yang menurunkan hujan selain Allah, maka itu syirik dalam masalah tauhid rububiyah. Kecil atau besar? Besar. Baik. Kalau yang kedua, orang-orang yang mengatakan bahwa pantas saja tadi malam turun hujan, tuh sudah kelihatan bintang itu. Bintang apa? Apa bintang yang kelihatan dari bumi yang tempatnya berpindah-pindah? Bintang apa itu namanya? Kalau dalam keyakinan orang Arab, bintang itu ada namanya bintang, namanya apa?
ada Mirrikh. Mirrikh itu bahasa kitanya Mars. Ada Mushtari. Mushtari itu apa? Jupiter. Ada lagi Zuhal, Venus. Zuhal, orang Arab mengatakan apa? Oh, Zuhal, Venus atau Merkurius ya. Ada lagi Zuhrah. Zuhrah itu Venus. Itu kelihatan dari apa? Dari bumi. Dan bintang-bintang itu tidak tetap. Jadi bintang itu di langit ada dua. Ada yang bersifat tetap, artinya posisinya selalu diam. Ada yang posisinya apa? Pindah-pindah. Yang pindah-pindah yang kita kenal hari ini dengan bintang apa itu? Ada bintang Venus, Merkurius, apalagi planet-planet. Itu bintang juga sebenarnya ya. Itu adalah bintang. Nah, kalau mereka mengatakan bintang itu adalah sebab turunnya hujan, Allah menjadikan bintang sebab turunnya hujan, syirik atau bukan? Allah menjadikan bintang itu sebab turunnya hujan, syirik atau bukan? Pak John? Bukan. Bukan syirik Pak John. Apa dong Pak? Bintang itu dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari berkata bahwa ada seorang tabi'in yang bernama Qatadah berkata, bintang itu fungsinya hanya 3. Siapa yang mengatakan fungsi bintang lebih dari 3, maka dia telah salah. 1, apa kira-kira fungsi bintang? Zinatan lis-sama, dia adalah perhiasan langit. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih, telah kami hiasi langit dunia itu dengan bintang-bintang. Yang kedua, fungsi dari bintang itu adalah pelempar setan, rujuman lisyayatin, untuk melempar setan. Setan yang bagaimana yang dilempar? Yang curi-curi berita dari langit. Yang ketiga, fungsi dari bintang itu adalah penunjuk arah. Allah berfirman dalam ayatnya, wabin najmihum yahtadun, dengan bintang itu mereka mendapatkan petunjuk arah. Berarti cuma 3. Pertanyaannya, bisa nggak bintang dijadikan fungsinya sebagai penunjuk turunnya hujan? Bisa jadi turun hujan bersamaan dengan munculnya bintang tersebut. Dan di waktu yang lain Allah turunkan hujan tanpa kemunculan bintang tersebut. Oleh karenanya tidak boleh kita menisbatkan turunnya hujan kepada apa? Kepada kemunculan bintang. Tapi pertanyaannya, kalau ada orang yang berkata bintang itu Allah jadikan tanda turunnya hujan, syirik atau bukan? Baik, Allah cincin itu menjadi sebab datangnya rezeki, syirik atau bukan? Apa bedanya? Apa bedanya? Cincin, ada orang pakai cincin. Ini cincin ini, gara-gara cincin ini saya jadi sehat. Kita tanya, yang memberikan kesehatan cincin atau Allah? Ya Allah, tapi ini wasilahnya. Ini gara-gara kalung ini saya jadi lancar rezekinya. Yang memberikan rezeki siapa? Allah. Terus apa maksud Anda kalung? Iya, dia cuma sebab saja. Syirik atau bukan? Syirik. Syirik besar, syirik kecil? Kecil atau besar? Kecil kata para ulama. Dari mana sisi kesyirikannya? Menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab. Padahal hanya Allah yang berhak menentukan ini sebab, ini bukan sebab. Dan dia mengambil hak Allah, yaitu berbicara tanpa ilmu, mengatakan sesuatu itu sebagai sebab, padahal Allah tidak pernah menjadikan sesuatu itu sebagai apa? Sebagai sebab. Ini sama kayak hukum tatayyur. Hukum apa? Pernah dengar tatayyur, Pak? Ada suara burung dikaitkan dengan kematian. Lalu kita tanya, apakah burung itu yang mematikan? Bukan. Lalu apa artinya? Burung itu pertanda. Itu Nabi berkata,
barang siapa yang melakukan tatayyur, sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Laisa minna man tatayyara au tutuyyira lah. Bukan golonganku, bukan umatku, kata Nabi, yang melakukan tatayyur atau mendatangi orang untuk melakukan apa? Tatayyur. Ya. Itu syirik besar, syirik kecil. Kecil. Ya, karena dia meyakini itu hanyalah sebab dan Allah lah yang apa? Memberikan hujan dan lain sebab. Kalau kira-kira di dalam hadis ini, Pak, syirik besar atau syirik kecil? Syirik besar atau syirik kecil? Saya cenderung wallahu a'lam bishawab dalam kasus ini besar kemungkinan ini syirik kecil. Karena kalau syirik besar wallahu a'lam bishawab yang saya pahami itu mengharuskan mengulang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena syirik besar itu menyebabkan apa? Pelakunya keluar dari Islam. Dan salat yang dilakukan oleh pelaku syirik besar diterima atau tidak? Tidak diterima. Berarti kata kafir tidak harus keluar dari Islam. Setuju tidak Bapak-bapak? Betul atau tidak? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur aku tambah, kalau kalian kafir azabku sangat pedih. Kufur nikmat itu mengeluarkan dari Islam atau tidak? Hah? Tidak. Berarti ada kafir tapi enggak menyebabkan apa? Kafir apa itu? Kafir kecil. Atau dalam istilah sebagian ulama, kufrun duna kufrin. Kekafiran yang tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Jelas atau tidak? Nabi bersabda dalam hadisnya, sibabul muslim fusukun. Menghina seorang muslim itu adalah kefasikan. Wa qitaluhu, dan membunuhnya kufrun. Membunuh orang mukmin itu kafir. Apa maksud kafir di sini? Keluar dari Islam atau tidak? Kalau ada orang membunuh, kemudian dibunuh lagi alias kisos. Setelah dikisos, diurus sebagai orang Islam atau diurus jenazahnya sebagai orang kafir? Kata Pak Khotib, diurus sebagai orang. Betul Pak Khotib. Dalam hukum fikih Islam, barang siapa yang mati gara-gara dikisos, dia masih punya hak-hak sebagai seorang muslim. Dari mulai dimandikan, dikafani, dan dikuburkan di kuburan orang Islam. Lalu kenapa Nabi berkata bahwa membunuh seorang muslim itu adalah kekafiran? Artinya kufrun duna kufrin. Apa itu kufrun duna kufrin? Kafir kecil, kekafiran yang tidak sampai mengeluarkan apa? Pelakunya dari. Tapi kalau mengatakan planet ini yang menurunkan hujan, planet apa misalnya? Apa planet yang paling besar? Pluto paling kecil malah. Pluto paling kecil ya, paling jauh katanya. Artinya kalau ada orang yang berkata misalnya Jupiter dialah yang menurunkan hujan, nah ini syirik besar, menyebabkan apa? Pelakunya diponis setelah keluar dari Islam. Jelas atau tidak para hadirin? Itu pentingnya kita mengkaji satu hadis itu harus dikaitkan dengan apa? Hadis-hadis yang lain. Nah, kalau kita tidak bisa mengkaitkan antara satu hadis dengan hadis-hadis yang lain, itulah pentingnya kita membaca syarah atau penjelasan para ulama. Jangan belajar sendiri, ya, bisa-bisa nanti kita salah di dalam memahami apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita memasuki bab yang ke-14. Bab yang ke-14, kalau zaman sekarang masih ada tidak yang mengkaitkan kejadian di bumi dengan bintang di langit? Masih ada atau tidak zaman sekarang? Mengkaitkan kejadian di bumi dengan posisi bintang di langit, masih ada atau tidak? Sudah nggak ada? Masih ada? Apa namanya kalau zaman sekarang?
Zodiak. Persis, zodiak. Apa horoskop atau apa? Horoskop. Tadi kata Pak Haji Aiman apa ilmu nujum? Ilmu nujum, artinya ilmu ramalan. Meramal nasib dengan posisi bintang. Ini masuk ke sini, Pak. Ya, dan itu bagian dari apa? Kesyirikan. Kalau orang mengaku bisa meramal, kesyirikannya dalam sisi yang mana, Pak? Orang melakukan ramalan, itu disebut syirik bukan? Kenapa disebut syirik? Hah? Masya Allah. Pak Fahri jawabannya pas. Karena dia telah mengaku mengetahui perkara yang gaib. Padahal perkara yang gaib hak prerogatif siapa? Allah. Itu jawabannya pas. Karena dalam ramalan itu, di dalamnya mengaku mengetahui perkara yang gaib. Baik.